Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Baik teman-teman semuanya, kali ini saya masih bersama dengan Bapak Ahmad Kojim, guru kita semua. Kali ini kita akan coba menyelami fakta di mana Pak Kojim, di negara-negara yang maju itu orang itu makin banyak yang meninggalkan agama. Jadi fungsi agama itu seolah-olah sudah kayak digantikan oleh negara, oleh institusi yang namanya negara itu tadi gitu. Kalau dulu kan agama itu Pak Kojim hadir itu kan untuk menjawab rasa takut seseorang akan sebuah kematian, butuh keadilan, harapan hidup setelah mati gitu ya. Tapi makin kesini gitu Pak, kayak di negara-negara seperti kayak di Skandinavia gitu ya, itu kan sudah digantikan oleh hukum yang adil, agama digantikan oleh jadi hukum pendidikan yang merata, layanan kesehatan gratis, ya Pak? Jam sos mulai dari lahir sampai mati gitu kan. Dan mereka sudah nggak berharap lagi sama yang namanya surga. Surga udah kayak di bumi. Neraka cukup dihindari dengan taat pada hukum aja gitu. Bagaimana Pak Kojim melihat hal ini? Ya demikian Mas Hendra, kita masih ingatkan, kita pernah podcast bareng tentang bahwa Islam pun pada waktu itu hanya bertahan 1400 tahun. Itu hadis-hadis yang dipegang oleh para istilahnya itu fanatisme agama Islam itu. Setelah 1400 tahun itu Islam itu menjadi tidak berlaku lagi, terus barulah turun ya yang namanya Imam Mahdi, kemudian diiringi dengan turunnya Nabi Isa. Jadi artinya apa yang bisa kita ambil dalam hal ini yaitu bahwa ternyata agama itu ada batasnya, ada masanya, ya bukan berlanjut sampai kapan gitu, tidak. Agama itu ada masanya, ada batasnya, ya. Jadi masa agama turun itu juga ada. Agama bukan dari manusia pertama sudah beragama, tidak. Ya, manusia itu hadir di bumi ini berdasarkan ilmu pengetahuan loh ya, bukan berdasarkan khayalan ya. Itu sudah sejak 1,8 juta tahun yang lalu ya. Ya, bahwa nanti menjadi manusia yang punya kebijaksanaan seperti kita sekarang ini itu diperkirakan antara 200.000 hingga 300.000 tahun yang lalu. Manusia yang disebut Homo sapiens ya. Jadi Homo itu menunjukkan sebagai famili manusia, sedangkan sapien itu kebijakan atau kebijaksanaan atau bijaksana, sehingga manusia yang bijaksana ya. Nah, di dalam khazanah apa itu perjalanan manusia, agama baru ada ya, itu sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Itu pun kalau bisa disebut agama. Ya, kalau bisa disebut agama. Kalau bisa disebut agama itu artinya baru 3000 tahun sebelum Masehi ya. Dan itu pun bersifat lokal ya. Misalnya gini, kerajaan Fir'aun itu ada sejak tahun 3300 sebelum Masehi ya. Dan baru berakhir itu tahun 130 sebelum Masehi, yaitu era Cleopatra ya. Artinya kerajaan Firaun itu sendiri bertahan dapat dikatakan lebih dari 3000 tahun. Namun di dalam mitologi agama ia dikisahkan hanya zamannya Musa. Zaman ini mengikuti mitologi yang ada di dalam agama. Jadi Musa berlawanan dengan Fir'aun, karena Fir'aun dianggap kafir, ingkar janji, zalim, maka
runtuh, ya. Padahal secara sejarah tidak demikian. Musa itu hadir sekitar tahun 1300 sebelum Masehi. Jadi kalau runtuh berarti tidak ada Fir'aun. Padahal Fir'aun masih ada sampai Kleopatra 130 sebelum Masehi. Artinya apa? Masih lebih dari 1000 tahun masih ada Fir'aun itu. Ya, nah ini kalau kita baca agama, ya. Kemudian di dalam misalnya kitab, ya, Pustaka Weda Sasangka itu juga dikatakan bahwa agama itu muncul karena, ya, orang-orang sebenarnya ingin mengaktualisasikan apa yang diajarkan oleh guru-gurunya. Jadi artinya guru-gurunya itu sebenarnya tidak mengajarkan agama, tapi muncul karena pengikut-pengikut yang belajar ini ingin mengaktualisasikan apa yang diajarkan oleh gurunya. Kalau kita melihat fakta juga demikian, kita tidak usah ke Nabi Muhammad dulu, cuma ke pengikutnya. Misalnya ya Syafi'i, ya, atau diawali dengan Hanafi, ya. Ini di Islam, ya, Hanafi, Maliki, ya kan, terus Syafi'i dan Hambali. Mereka itu guru, ya kan. Jadi dia tidak mengatakan apa itu bahwa saya ini adalah, ya, pelanjut agama Islam, begini, tidak. Mereka hanya guru yang menyampaikan ajaran-ajaran Islam berdasarkan perspektif dan pemikiran imam-imam itu. Lalu kok terbentuk madzhab? Lah ini para murid-muridnya. Jadi sama saja saya ini podcast. Bisa jadi 50 tahun lagi ada yang mendirikan, ya kan, oh madzhab ini misalnya, seperti itu. Iya. Ya. Jadi madzhab apa namanya kira-kira, Pak? Wah, kita nggak tahu, ya. Itu manusia, ya. Jadi sama. Kalangan sufi dan sebagainya itu mula-mula ya terbentuk seorang guru ngajar. Terus muridnya tambah banyak, murid-muridnya punya cucu dan sebagainya, akhirnya membentuk tarekot A misalnya, tarekot Sajiliyah, tarekot apa itu Qadiriyah, Naksabandiyah dan sebagainya, sampai ratusan tarekot di dunia ini. Jadi seperti itu. Jadi jangan heran bagi orang yang seperti saya sampaikan ketika membahas 7 lapis, ya, kesadaran, ya kan. Begitu orang sudah mencapai lapisan keempat, yaitu bumi budi, orang sudah menggunakan logika, rasionya dengan benar. Jadi rasionya bukan untuk tipu-tipuan, tapi betul-betul menyelidiki sebab akibat, betul-betul memperhatikan mata rantai logikanya dan sebagainya. Itu bisa meninggalkan agamanya. Maka agama biasanya dikunci pada lapisan ketiga. Ya, lapisan ketiga itu emosi. Jadi guru-guru agama biasanya, ya, nun sewu, ingin hidup dari mengunci lapisan ketiga itu, ya, supaya dipercaya oleh bawahan-bawahannya. Nah, jadi di situ. Tapi di negara maju, karena pendidikan itu adalah kebebasan, maka bisa orang tidak mengikuti agama. Nah, mengapa mereka diberi kebebasan? Karena kalau sudah orang itu di lapisan keempat itu harus dengan jujur berani memberikan suasana yang merdeka pada setiap orang. Jadi kalau kita belum bisa ngomong apa adanya, itu kita belum merdeka, Mas. Betul. Jadi kalau kita sebagai manusia, ya, ngomong ketakutan itu belum merdeka, ya. Orang sering kan, ya merdeka itu, ya merdeka, jangan ditafsir macam-macam. Merdeka itu artinya orang bisa menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya, itu merdeka. Ya, orang bisa menyatakan apa-apa yang baik atau apa-apa yang dipandang buruk, itu merdeka. Ya, bahwa supaya tidak terjadi benturan, orang-orang yang merdeka itu diaturlah melalui perundang-undangan. Peraturan. Jadi perundang-undangan itu hanya menjaga supaya tidak terjadi konflik. Jadi bukan untuk membungkam. Kalau undang-undangnya masih untuk membungkam, berarti yang membuat undang-undang juga belum merdeka. Jadi di situ, ya. Jadi kemerdekaan hak segala bangsa ini yang harus digulirkan. Jadi kalau itu sudah merdeka, orang bisa melihat realitas dan akhirnya melihat fakta. Fakta di negara Skandinavia dan sekitarnya itu sudah terbebas dari
pola pikir keagamaan masa lalu. Oke. Jadi seperti itu, ya. Ini sebenarnya sejalan dengan apa yang pernah disampaikan oleh Karl Marx, Pak. Kurang lebihnya itu negara yang religius biasanya akan memiliki banyak orang miskin dan tingkat korupsi. Nah, sementara di Skandinavia yang sudah terbebas dari pola lama seperti itu kan kita tahu sendiri gitu. Ya surga ya saat ini, neraka ya saat ini gitu. Iya, begini, ada bedanya pola merdeka dengan pola Marx. Ya kan? Jadi Marx itu melihat bahwa jadi yang ditinjau itu agamanya, bukan kemerdekaannya. Oke. Jadi makanya kecelik. Akhirnya meskipun Marx itu membangun partai komunis di mana-mana, artinya pengikutnya di mana-mana, membangun partai komunis, juga negara-negara komunis tidak bisa sejahtera, tidak bisa makmur. Karena yang dilihat itu adalah sekedar lawan orang. Nah, jadi di situ. Jadi dia melihat kemiskinan karena ada agama. Jadi dia tidak melihat kemiskinan karena memang belum ada kemerdekaan. Ya, sehingga kalau tidak ada kemerdekaan ya orang ada yang menjajah, menguasai orang lain. Jadi seperti itu, ya. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi makanya sekarang negara yang dulunya misalnya berpegang pada komunisme ketat, ya, ala Marx betul-betul seperti Vietnam dan sebagainya berubah, ya, termasuk seperti Cina, ya, itu berubah. Mereka dalam masalah mencari atau pertumbuhan ekonomi tidak harus seperti dulu, ya, tidak harus orang miskin itu pokoknya dijatah, orang dibagi rata, tidak. Orang boleh, ya, mencapai perolehan setinggi-tingginya, tapi harus mematuhi sistem. Dan mematuhi sistem itu misalnya begini, ya pajaknya harus dipatuhi, ya. Kalau mereka itu ngentit ya harus dihukum. Makanya kayak di negara komunis seperti Cina, kalau korupsi sudah lebih dari sekian ya dihukum mati. Jadi seperti itu. Nah, jadi intinya bahwa negara akan bisa maju, ya kan, itu bukan karena adanya agama, tapi karena mereka sudah bisa hidup merdeka. Nah, Oke. Jadi sebenarnya ini ya Pak Kojem ya, bagi mereka di negara-negara yang maju, di Denmark, di Swedia, ya, di Luxembourg, ya, di Islandia, Tuhan itu sebenarnya bukan hilang ya Pak Kojem ya, tapi peran-peran sosialnya itu digantikan oleh institusi yang lebih efisien, yang lebih konkret gitu ya Pak Kojem. Saat kemudian agama itu justru menjadi sumber pertikaian, kolot, kaku, negara hadir memberikan solusi yang nyata gitu ya. Iya, jadi gini, saya kan di dalam podcast pernah menyatakan di sini di Ngaji Roso ini bahwa sebenarnya Tuhan, ya, itu adalah sebuah konsep, ya. Sebuah konsep. Makanya agama A, agama B meskipun sama-sama bertuhan, konsepnya bisa berbeda. Dari situ, ya. Iya. Bahkan dalam satu agama, misalnya dalam agama Islam, coba itu nanti orang Wahabiyah sama orang NU sama Muhammadiyah, apa definisi Tuhan di situ? Pasti nggak sama. Karena ini sebuah konsep. Loh, kenapa agama memerlukan konsep ketuhanan? Karena itu sebagai basis orang untuk berperilaku. Ya. Tapi Al-Qur'an sendiri misalnya sudah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Dia tidak serupa segala sesuatu. Nah, kata-kata dia tidak serupa segala sesuatu itu bisa ditafsirkan ada tapi nggak serupa segala sesuatu, bisa ditafsirkan tidak ada. Lah hanya yang tidak ada yang tidak serupa dengan segala sesuatu itu. Iya juga ya Pak ya. Iya, makanya saya sebut konsep. Makanya Yuval Noah Harari kan menyebut karena relate dengan yang disampaikan Pak Kojem, itu konsep katanya Harari yaitu fiksi. Terbukti kan selama ini mulai dari dulu sampai sekarang nama-nama Tuhan itu kan ada 6.412. Iya, lebih. Iya kan? 6.400-an nama-nama Tuhan gitu yang pernah dikasih nama manusia, dan gitu. Saling menjatuhkan juga, dan saling menjatuhkan, gitu. Saling meniadakan. Betul, itu. Ya. Jadi terus kalau begitu apa kita tinggalkan konsep bertuhan? Tidak perlu, karena namanya konsep ya konsep gitu loh ya. Yang penting adalah menjiwai
memaknai konsep itu untuk landasan kebaikan hidup kita. Orang tidak percaya adanya Tuhan, tapi kalau dia menjiwai bahwa hidup itu harus baik, ya tidak terjadi masalah. Tapi sebaliknya orang mengatakan saya bertuhan, tapi kelakuannya buruk, ya bermasalah gitu loh ya. Jadi ini urusannya bukan orang menyatakan Tuhan itu ada atau tidak, tapi bagaimana bisa berpijak pada konsep yang dipegangnya itu. Jadi seperti itu. Iya. Nah, kalau misalnya kita ngomong soal Tuhan, sampai detik ini kan sains juga tidak bisa membuktikan adanya Tuhan itu ya Pak Kojem ya. Nah, tapi rata-rata teman-teman mulai banyak yang bertanya gitu. Nah, kalau begitu, apakah kemudian terjadinya alam semesta itu memang perlu Tuhan? Karena banyak ilmuwan mengatakan ya terjadinya alam semesta nggak harus perlu diciptakan oleh Tuhan, dia bisa terjadi dengan sendirinya. Even itu Stephen Hawking juga memberikan pernyataan yang seperti itu. Bagaimana analisa Pak Kojem? Ya, jadi kalau saya melihat sains ya, sains itu sendiri tidak bisa membuktikan tidak adanya Tuhan, juga tidak bisa membuktikan adanya Tuhan. Ya, buat apa dibuktikan kalau sudah mengatakan tidak ada kan? Nah, ya, jadi yang tidak ada ya tidak bisa membuktikan, yang menyatakan ada juga tidak bisa membuktikan. Jadi makanya hanya konsep saja. Iya. Ya. Nah, ketika seseorang ya kan menyatakan kalau dinyatakan tidak ada, bagaimana alam ini? Ya, nah kita tidak berurusan dengan ada yang mengadakan atau tidak. Kita berurusan bagaimana alam bekerja sehingga kita tidak akan melakukan sesuatu yang bertabrakan dengan jalannya atau kerjanya alam. Jadi makanya konsep Jawa loh ya. Kita sebagai manusia hidup itu punya tujuan yang namanya hamemayu hayuning bawana ya. Hamemayu itu artinya melestarikan. Hayuning bawana artinya alam yang indah ini. Alam ini kan aslinya kan indah. Coba kita ini enggak minta hidung terus lahir ada hidung ya. Nah, jadi hidup sehari-hari untuk selalu bisa berbuat baik dan harmonis, saling memberikan yang terbaik antara diri dan alam lingkungannya. Nah, itu sebenarnya yang ingin dijadikan patokan dalam kehidupan ini. Semua agama lahir pada mulanya bukan pada fokus nyembah Tuhannya itu. Makanya ada istilah iman, ya kan? Tapi fokusnya itu adalah dengan bertuhan itu kamu hidup benar. Itu pada mulanya, ya. Jadi bukan kalau kamu bertuhan itu kamu masuk surga, tidak. Ya. Makanya misalnya ya di dalam agama Islam itu orang yang masuk agama Islam dan membaca surat yang paling pendek itu namanya surat Asr, ya. Surat Asr, wal asri ya. Innal insana lafi khusr, ya. Jadi perhatikanlah ya waktu asar itu. Kenapa Al-Qur'an menyatakan memerintah kita memperhatikan waktu asar? Karena di padang pasir ya, ketika orang itu bekerja dari pagi sampai waktu asar itu sudah berpeluh-peluh ya, sudah berkeringat habis-habisan ya, maka kata asar itu sebenarnya memeras artinya itu ya. Jadi waktu asar itu waktunya orang sudah selesai memeras keringatnya ya. Nah, apa di situ? Rugi ya kalau hanya dilihat hanya memeras keringat itu rugi, kecuali ilaladzina amanu ba'amilus sholihah ya, beriman dan beramal soleh. Nah, iman itu kan gondelan, kalau orang Jawa itu cakotan, gondelan ya. Jadi kita itu beriman agar bisa beramal soleh gitu loh Mas. Ini makanya nggak bisa dipisahkan. Lah orang kita kan memisahkan, iman ya iman, amal soleh ya amal soleh, tidak begitu. Orang yang beriman itu diwujudkan dalam amal saleh. Jadi di situ ya. Pak, ada yang tanya Pak, kalau memang bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, tanya kepada mereka, siapa yang mengatur sel dan organ di dalam tubuhmu? Tubuhmu siapa yang menjadikan gitu? Iya, itu ada yang namanya dialog ya antara Deepak Chopra dan ya, Deepak Chopra itu mewakili seorang spiritualis ya kan, dan Moldinov itu seorang ateis ya.
Jadi ia memang mengakui tidak ada Tuhan. Jadi ketika ditanya, ya kan, bagaimana jantung bisa bekerja dan sebagainya itu, dia juga sederhana jawabnya. Yang Moldinov. Iya, Moldinov jawab. Ya, Nah sekarang aja percaya ada Tuhan, bagaimana Tuhan itu ngerjakan jantung itu? Buktinya jantung kalau lagi sakit dibawa ke dokteran, diobati, diperbaiki, bisa sembuh. Jadi bisa begitu. Ya. Akhirnya sampai terakhir cuma salaman. Iya. Ya, kan dan intinya kan kalau oh ya ini Tuhan lah kan karena kedokteran kalau sudah begitu. Dan itu kan bisa digeneralisir juga. Siapa yang mengatur universe sebegitu teratur? Oh iya. Itu bahkan dibantah juga sama Isaac Newton. Toh sebenarnya alam semesta itu nggak teratur-teratur amat juga kan. Orbit planet kadang juga melenceng juga kayak gitu kan. Jadi kan gini ya. Kembali lagi Tuhan itu kan berkonsep. Konsep itu dipegang, ya, diimani, ya. Nah, tentunya orang yang sudah dilahirkan kayak di Indonesia ini negara berketuhanan, ya kan, ya tidak perlu lagi saya harus tidak perlu ngakui tidak ada Tuhan misalnya, tidak perlu lagi begitu, iya. Karena budaya itu terkait dengan nafas kita sehari-hari. Ya sudah, kita dilahirkan, ya, menyatakan ada Tuhan, mengakui Pancasila itu berketuhanan yang Maha Esa, titik. Udah tinggal kita wujudkan dalam sehari-hari. Karena kalau kita debat siapa dan siapa, tidak pernah menyelesaikan dan membuang energi dan tidak ada hasilnya. Konklusinya gitu. Sebenarnya, oke, kita meyakini apapun terserah. Keyakinan itu kan personal ya. Meyakini bahwa aku minum bir bintang tuh nggak boleh, ini dilarang di agamaku. Kita terus kemudian nggak bisa nyuruh orang lain, kamu jangan minum bir bintang karena itu dilarang. Itu kan menurut keyakinan. Yang penting kita ada aturan hidup bersama. Nah, aturan hidup bersama ini yang harus dipegang kan gitu. Oke. Tidak mengganggu orang, tidak menyakiti orang, dan akhirnya bisa saling tolong menolong kalau ada yang kesusahan. Itu sebagai manusia. Tidak mengganggu, tidak menyakiti orang lain. Dan kita bisa membantu menolong orang yang membutuhkannya, orang yang lemah. Ya itu berarti sudah sangat Islami banget. Ya sudah sangat Islami. Makanya Islam itu kalau bagi saya itu sebuah misi, jadi bukan sebuah sifat. Kalau orang Islam itu pasti masuk surga, tidak. Jadi kalau Islam ya misinya ya damai. Kalau kita tidak bisa damai ya bukan Islam. Itu aja titik. Sederhana gitu ya. Oke. Jadi sekali lagi kita ingin menekankan bahwa sudah tidak waktunya kemudian kita berdebat ya. Ini soal keyakinan tuh nggak akan ada. Nggak akan ada akhirnya. Ya. Sama-sama tidak bisa membuktikan. Sama-sama hanya ngeyel. Oke. Iya, poinnya tadi yang udah disampaikan sama Pak Kojim, yang penting kita nggak ganggu orang lain, nggak nyakiti orang lain, bisa membantu. Ya, yang lemah, yang kurang, jadi itu. Oke ya, teman-teman semuanya ya. Jadi makin kesini, makin menyelam lebih dalam, pikiran kita menjadi lebih terbuka. Sumbu kita menjadi lebih panjang. Guruku Pak Ahmad Kojim sehat selalu ya. Amin, terima kasih. Nanti mudah-mudahan kita ada retreat di Jakarta, akan ngundang beliau juga untuk ngisi satu materi mungkin ya teman-teman ya. Nanti bisa dilihat aja. Oke, thank you ya teman-teman semuanya. Pak Kojim, matur suwun, kita break sejenak ya.